Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah bersama Ibu. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi mengenai pencatatan transaksi pada akuntansi pemerintahan daerah. Nah, yang materi minggu kemarin kan Ibu sudah membahas mengenai transaksi pendapatan, belanja dan beban, serta pembiayaan. Nah, di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai aset, ekuitas, dan kewajiban. Di mana aset kan ada beberapa cabang, seperti aset lancar, lalu aset tetap, dan aset-aset lainnya. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya saja. Oke, yang pertama adalah transaksi aset daerah, yaitu aset lancar, kas atau setara kas dan setara kas. Nah, ini ada contoh soalnya. Membentuk dana UP. UP itu seperti UP itu uang persediaan. Kalau misalnya di perusahaan umum bisa diibaratkan sebagai kas kecil. Nah, ini kita membentuk UP. Nah, kalau kas itu kan transaksinya yang melakukan SKPD dan PPKD kedua-duanya melakukan transaksi. Nah, ini transaksinya berbeda antara SKPD dan PPKD. Nah, yang pertama kita akan menjurnal bagaimana caranya SKPD menjurnal ketika membentuk dana UP ini. Jurnalnya seperti ini. Kita tulis dulu tanggalnya, lalu kode rekening, lalu jurnalnya kas di bendara pada RKPPKD sejumlah 10 juta rupiah atau sejumlah yang dana yang dibentuk. Nah, selanjutnya PPKD-nya bagaimana Bu jurnalnya? Nah, jurnalnya seperti ini. Jurnalnya yaitu RKPPKD pada kas di daerah sebesar 10 juta. Nah, jadi kalau SKPD kita mengakui ada kas masuk, sedangkan kalau di PPKD kita mengakui ada kas keluar, makanya kasnya dikredit. Oke, selanjutnya adalah investasi. Nah, investasi di sini kenapa masuk aset lancar? Misalnya kita menyertakan modal di BUMD atau di UMKM di daerah kita. Nah, itu nanti pendapatan bunganya itu masuk ke aset lancar. Nah, seperti ini contoh transaksinya. Kita menerima pendapatan bunga dari penyertaan modal yang kita investasikan di BUMD. Nah, jurnalnya seperti ini. Nah, sepertinya kalau SKBD dan PPKD jurnalnya sama saja, jadi Ibu contohkan satu saja ya jurnalnya. Nah, seperti ini jurnalnya. Kita mengakui pendapatan bunga, ada kas masuk, lalu jangan lupa jurnal LRA-nya, perubahan SAL pada pendapatan bunga sebesar Rp200.000. Oke, selanjutnya adalah piutang. Nah, ini ada yang pertama kita mengakui piutang. Ini adalah mengakui adanya pendapatan retribusi karena kita baru mengakui saja, belum menerima uang, maka kita mengakuinya sebagai piutang retribusi pada pendapatan retribusi sebesar Rp50 juta. Lalu selanjutnya ketika kita sudah menerima piutang tersebut, maka jurnalnya adalah seperti ini. Kas di bendara karena kita menerima uang, lalu piutangnya berkurang karena tadi kan sudah di jurnal waktu pengakuan. Lalu jangan lupa jurnal LRA-nya perubahan SAL pada pendapatan retribusi sebesar Rp50 juta. Lalu selanjutnya adalah transaksi persediaan. Nah, kalau persediaan ini karena kita SKPD tidak menjual barang, jadi bisa saja persediaannya itu berupa perlengkapan kantor,
atau perangko itu juga bisa, atau kertas HVS juga bisa disebut sebagai persediaan. Jadi jurnalnya seperti ini ketika kita membeli perlengkapan kantor. Jurnalnya yaitu persediaan ATK pada kas di bendahara, lalu belanja ATK pada perubahan SAL itu jurnal LRA-nya sebesar Rp1.000.000. Nah, karena kita ini membelinya menggunakan uang UP atau secara tunai, maka kita mengakui ada kas keluar. Kalau misalnya kita belinya itu secara kredit, maka kreditnya yang kas di bendahara ini itu adalah utang. Oke. Selanjutnya adalah aset tetap. Nah, kalau aset tetap ketika kita membeli kendaraan atau membeli tanah, membeli gedung, atau apapun aset tetap, yaitu aset tetap yang umurnya lebih dari 1 tahun atau masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, itu disebut aset tetap. Nah, ini kita menjurnal terlebih dahulu bagaimana ketika kita memperoleh aset tetap. Jadi jurnalnya seperti ini, misal kita membeli kendaraan, maka kendaraan pada utang belanja modal sebesar Rp100.000.000. Karena ini membeli kendaraannya secara kredit, maka kreditnya adalah utang. Kalau misalnya kita membelinya secara tunai, kita bisa menggunakan RKPPKD. Lalu selanjutnya yaitu pembayaran perolehan aset tetap. Nah, tadi kan atau pelunasan ya. Jadi kan kita membeli kendaraan, lalu kita membayar nih. Lalu utangnya berkurang, kita menggunakan RKPPKD, lalu jangan lupa jurnal LRA-nya, belanja modal kendaraan pada perubahan SAL sebesar Rp100.000.000. Nah, jangan lupa ya kalau aset tetap itu mengalami penyusutan, tetapi tidak semua aset tetap. Tanah itu tidak menyusut, yang menyusut mungkin kendaraan, seperti itu mesin, itu menyusut. Nah, kalau biasanya penyusutan itu menggunakan beberapa metode, karena kalau ini kan sudah diketahui berapa nominalnya, kita langsung jurnal saja. Jurnalnya seperti ini, biasanya penyusutan itu dilakukan pada saat akhir periode. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp5.000.000. Selanjutnya yaitu transaksi kewajiban daerah. Nah, yang pertama, pada saat kita mengakui kewajiban. Kewajiban itu apa sih, Bu? Kewajiban itu adalah hutang yang harus kita bayar ya. Jadi, apapun yang berhubungan dengan hutang berarti itu adalah transaksi kewajiban. Nah, ini Ibu pakai contoh soal yang tadi yang kita membeli kendaraan secara hutang. Jurnalnya seperti ini, kita mengakui adanya hutang kendaraan pada hutang belanja modal sebesar Rp100.000.000. Lalu selanjutnya kita membayar kewajiban kita. Jurnalnya hutang belanja modal pada RKPPKD, lalu jangan lupa jurnal LRA-nya karena ada perubahan dari rekening kas, yaitu belanja kendaraan pada perubahan SAL sebesar Rp100.000.000. Nah, selanjutnya adalah ekuitas dana. Nah, ini ekuitas dana itu gimana sih, Bu? Nah, misalnya nih, kita membeli aset tetap. Ya, kita langsung saja deh ke transaksinya. Kita membeli aset tetap, membeli kendaraan secara tunai. Jurnalnya, kalau ada jurnal LO-nya berarti kendaraan pada RKPPKD, lalu belanja kas pada perubahan SAL. Nah, itu
Lalu kita mengakui ekuitasnya menggunakan jurnal korolari namanya. Jurnalnya seperti ini. Maka kita harus mengakui ekuitasnya. Jurnalnya seperti ini. Kendaraan pada ekuitas dana diinvestasikan ke dalam aset tetap sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini kita harus mencatat pengurangan ekuitas. Bukan pengurangan, tapi kita menginvestasikan kendaraan itu menjadi ekuitas. Nah, biasanya digunakan untuk mencatat perolehan aset tetap kendaraan seperti itu. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan dari Ibu. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup atau bisa WA saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.